Alias DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terbebas dari virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Mari kita hantarkan liridhoillah wali syafaati rasulillah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku yang saya sayangi. Sebelum pembelajaran kita lanjut, saya ingat bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal tak sayang itu tak cinta. Maka terlebih dahulu saya mau perkenalan dulu, karena ada pepatah tadi yaitu yang tak kenal tak sayang. Mungkin anak-anak itu belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Sufaat. Alamat saya Tengguli Winongrejo, RT 1 RW 9. Materi pembelajaran saya nanti yaitu prakarya kewirausahaan dan informatika. Mungkin bagi anak-anak kelas 7 ini, baik yang berasal dari SD maupun MI, mungkin materi pelajaran saya ini itu masih belum kenal atau masih merasa asing karena materi pelajaran ini belum pernah ada di kelas sebelumnya. Baik, mari kita ke materi pembelajarannya. Namun di pembelajaran prakarya ini akan saya sampaikan terlebih dahulu urutan-urutan atau mungkin bab-bab yang perlu kita sampaikan nanti. Di antaranya ada kerajinan. Jadi di prakarya kewirausahaan ini nanti di babnya meliputi di antaranya kerajinan. Yang kedua nanti ada budidaya. Selanjutnya nanti yang kita pelajari yang ketiga, bab ketiga, yaitu tentang pengolahan. Kemudian yang keempat yaitu tentang rekayasa teknologi. Nah, anak-anak, perlu saya perjelas lagi satu persatu tentang apa yang nanti kita pelajari, yaitu di bab 1 tadi adalah kerajinan. Kerajinan ini nanti akan meliputi beberapa bahan tersebut yang akan kita gunakan untuk kerajinan. Di antaranya bahan nanti yang bisa kita pakai ada bahan serat, kemudian lagi nanti bahan limbah. Bahan serat itu sendiri yaitu adalah bahan yang dihasilkan dari pepohonan atau tumbuhan, atau mungkin dari hewan. Nah, itu juga bisa. Yang contohnya yang dari bahan serat yaitu bisa nanti dari limbah pertanian, atau mungkin bisa pohon, atau bisa lagi nanti dari daun. Nah, itu diantaranya bahan-bahan serat yang dapat kita gunakan. Berikutnya adalah bahan limbah. Jadi nanti selain bahan dari serat itu juga ada bahan limbah yang nanti bisa kita gunakan. Limbah itu apa? Limbah secara
singkatnya atau secara gampangnya kita menyebutnya yaitu sampah. Sampah itu juga macam-macam, nanti ada sampah organik, ada sampah anorganik. Yang organik itu yang mana, yang anorganik itu nanti mana. Di antaranya yang anorganik nanti bisa dari limbah atau sampah plastik. Sampah plastik itu nanti ada bekas botol minuman dan seterusnya. Yang organik nanti bisa dari daun, misalnya daun diantaranya mungkin daun pandan duri, biasanya bisa dipakai untuk tikar dan seterusnya. Nah, itu beberapa bahan kerajinan yang nantinya kita pelajari di prakarya kewirausahaan. Berikutnya adalah budidaya. Nah, budidaya ini nanti juga dibagi lagi beberapa budidaya. Di antaranya nanti ada budidaya tanaman. Nah, tanaman ini juga nanti ada tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, ada lagi tanaman hias atau bunga yang biasanya kita buat untuk menghias rumah-rumah kita sehingga menjadi indah dan bagus, enak dipandang oleh mata, seperti itu. Selanjutnya, selain tanaman, budidaya ini juga nanti ada budidaya hewan. Nah, di hewan ini juga nanti masih banyak lagi yang kita pelajari. Ada hewan ternak misalnya, ada lagi hewan kesayangan, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Hewan ternak contohnya misalnya kambing, sapi, kerbau, ayam atau unggas dan seterusnya, atau mungkin ayam petelur atau ayam pedaging, atau mungkin burung puyuh dan seterusnya. Itu diantaranya hewan-hewan ternak. Selanjutnya ada hewan kesayangan. Hewan kesayangan itu misalnya ada kelinci atau kucing atau yang lainnya. Nah, seperti itu ada beberapa hewan yang nantinya juga termasuk kita pelajari di budidaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pengolahan. Nah, kalau pengolahan ini nanti juga ada pembagian. Dari pengolahan ini itu ada pengolahan setengah jadi dan ada pula nanti pengolahan siap saji atau jadi. Artinya kalau setengah jadi berarti belum siap untuk disajikan atau dimakan. Yang sudah siap saji berarti secara otomatis itu pengolahan yang sudah siap dimakan. Contohnya misalnya yang setengah jadi diantaranya mungkin ada, kalau anak-anak gak asing lagi, yaitu sosis. Nah, sosis itu namanya termasuk kategori pengolahan yang setengah jadi. Jadi dia itu sudah dimasak, sudah diolah, tetapi belum bisa dimakan. Nanti kalau mau dimakan ya harus digoreng lagi atau dibakar atau di oven dan seterusnya. Nah, itu beberapa diantaranya makanan setengah jadi. Ada lagi kerupuk. Nah, kerupuk itu juga prosesnya itu sudah dimasak atau sudah diolah, tetapi kalau belum digoreng secara otomatis kalau mau dimakan itu ya belum siap dimakan, belum enak artinya kerupuk. Kemudian untuk makanan siap saji banyak sekali. Kalau kita lihat, kalau di rumah kita sendiri biasanya itu nasi itu kan sudah siap saji dimakan, terus ikan yang sudah digoreng dan seterusnya. Tapi kalau tempe, nah kalau tempe itu kalau sudah digoreng itu siap saji, tapi kalau masih menjadi tempe biasa itu namanya setengah jadi. Kenapa kok setengah jadi? Karena itu terbuat dari kedelai. Yang kedelai itu sudah dimasak dan dijamurkan menjadi tempe, seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Berikutnya bab yang keempat nantinya itu ada yang disebut dengan rekayasa teknologi. Nah,
rekayasa teknologi ini tidak semuanya teknologi itu harus komputer, tetapi nanti tetap mempelajari tentang komputer. Rekayasa teknologi ini diantaranya misalnya nanti kita bagaimana merekayasa produk atau mesin perontok padi misalnya, atau yang dikenal orang kampung yang namanya biasanya dos, yang dionteli pakai kaki itu, oglek seperti itu, yang ngedos padi itu direkayasa bagaimana agar kita itu menggunakan mesin perontok padi tadi tidak menggunakan kaki tapi menggunakan mesin, atau menggunakan dinamo atau pakai mesin apa seperti itu. Nah, itu namanya rekayasa teknologi namanya. Nah, selain itu nanti juga ke komputer. Kalau komputer itu dimulai dari pengenalan hardware atau software. Hardware itu perangkat kerasnya atau bendanya, kalau software itu aplikasinya atau programnya seperti itu. Jadi hardware maupun softwarenya, bahkan nanti kita mempelajarinya sampai pengoperasian aplikasinya atau softwarenya. Seperti misalnya nanti untuk pengetikan yaitu Microsoft Word, kemudian untuk penggunaan Microsoft Excel yaitu program pengolah angka namanya Microsoft Excel. Ada lagi nanti program untuk gambar yang namanya Corel Draw, Photoshop dan seterusnya itu, atau yang disebut dengan program desain grafis. Nah, itu juga itu termasuk beberapa materi pada prakarya kewirausahaan dan informatika. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku pertemuan kali ini, pembelajaran saya pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya sampai ketemu nanti. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.